Seperti yang kita ketahui, game itu atau video game digunakan untuk mencari kehiburan atau meningkatkan dopamin atau bahkan menghilangkan stres. Dan juga mungkin ada beberapa yang menggunakan video game sebagai kebahagiaan. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau video game itu juga bisa jadi sumber pembelajaran atau setidaknya game bisa mengajari kita. Aku Hazel, dan kali ini kita akan coba memahami apa dan bagaimana video game bisa mengajari kita. Dan juga kita akan melihat beberapa contoh dari game-game tersebut. Jadi begini, kita bakal coba ambil satu game. Kalian bayangin aja kalian sedang main game ini. Gamenya CS2. Untuk kalian yang nggak paham sama gamenya nggak apa-apa, nanti kita bakal coba ambil contoh lain, game yang mungkin kalian familiar. Tapi simpelnya, CS2 ini tugasnya itu simpel. Cukup kalian jinak bom dan menanam bom. Atau bahkan menghabisi musuh biar mereka tidak planting bom atau menjinak bomnya. Nah, kita bakal coba bikin skenario seperti ini. Anggaplah kalian lagi main di map Mirage. Dan kalian pengen ke titik B dari apps. Kalian sudah mengetahui kalau misalkan titik B ini dijaga oleh 3 orang. Di 3 tempat yang berbeda. Yang satu ada di sini, yang satu ada di sini, dan satu lagi ada di situ. Bagaimana kalian bisa masuk dengan aman? Tentu, kalau misalkan orang sudah biasa dengan game ini, pasti mereka akan selalu menutupi dulu posisi-posisi tadi dengan asap atau dengan smoke ya, bahasa Inggrisnya. Lalu mereka kirimkan anggota tim mereka yang mungkin lebih kuat atau setidaknya memiliki perlengkapan yang lebih, memastikan tempatnya aman, baru mereka mengirimkan anggota tim yang membawa bom. Simple. Tapi dari sini apa sih yang kita pelajarin? Atau apa yang game ini mengajari kita? Soft skill. Di sini ada 3 soft skill yang kita dapat pelajari. Soft skill pertama, kita akan coba kembali lagi ke posisi sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam titik itu. Pasti kita bakal mikir dulu, musuh ada di sini, sini, dan situ. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Dan bagaimana cara aku bisa melakukannya? Serta, kalau misalkan kenapa-napa, bagaimana cara aku bisa menghandle tersebut? Ini yang namanya critical thinking, atau berpikir kritis bagi yang lebih memilih bahasa Indonesia. Berpikir kritis ini sebenarnya merupakan hal yang kita sebagai manusia suka melakukannya tanpa kita sadarin. Kita lakukan itu di hari-hari kita kok. Mulai dari cara kita mengoperasikan sesuatu, bahkan cara kita mengendarai kendaraan, atau dengan membaca buku. Simple, dalam saat kita membaca buku, pasti kita berpikir, halaman berapa ya untuk materi ini, atau apa yang ingin aku baca dari buku ini? Informasi apa yang ingin aku dapatkan dari buku ini? Ini adalah critical thinking. Setelah critical thinking, masuk ke soft skill kedua, yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Seperti namanya, setelah kita mengambil informasi-informasi yang ada, kita pasti akan mencoba untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan-keputusan ini berdasarkan informasi yang sudah kita analisis sebelumnya dari critical thinking, lalu kita eksekusi. Inilah namanya decision making. Contoh adalah skenario ke atas, kita mengirimkan anggota tim kita, atau sebelumnya kita menutupi dulu posisi-posisi tadi, posisi-posisi yang dimana musuh kita ada di situ. Baru kita kirimkan anggota tim kita, setelah mereka pastikan clear, baru kita kirimkan yang membawa bom. Ini namanya decision making. Kita sudah mendecide atau menentukan apa yang kita ingin lakukan. Lalu ada soft skill terakhir, yaitu risk management atau manajemen resiko. Ini hal yang banyak orang suka ngelewatin. Tapi dalam konteks ini, risk manajemennya sudah dipikirkan dalam critical thinking. Kalau misalkan musuh kenapa-napa atau kita kenapa-napa, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah manajemen resiko. Segala strategi yang kita ambil, sudah pasti akan ada resikonya. Gak mungkin gak ada dong, pasti adalah. Nah, manajemen resiko ini berguna untuk kita memastikan ada cadangan atau rencana backup ya. Backup plan. Apabila strategi yang kita ambil ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau di luar prediksi kita. Nah, inilah yang dinamakan manajemen resiko. Ketiga soft skill ini, walaupun kita nggak sadarin ya, sudah kita asah dan juga kita latih dari game CS2. Jadi main game sendiri sudah bisa kita asah.
Tapi berarti kalau begitu, cara kita biar bisa melatih itu kita harus main game CS2 dong. Dan hanya CS2 saja. Tentu tidak. Masih ada beberapa game lain yang bisa melatih ketiga soft skill ini. Contoh berikut gamenya nih, ada Minecraft. Game yang kita ketahui cuma kotak-kotak aja dan kita bisa lakuin apa aja yang kita ingin lakukan. Game ini walaupun simple, walaupun dia sandbox, itu juga menyangkut 3 soft skill ini. Ya kan? Selain kreativitas, karena memang game ini memang mengintikan kreativitas, seperti membangun rumah, membangun bangunan, atau mungkin bermain mesin-mesinan atau listrik-listrikan. Ini kreativitas. Tapi soft skill-nya juga ada. Contoh, soft skill dari critical thinking. Dari awal kita bikin world aja, pasti kita mikir dulu. Kita mau ngapain di world ini? Atau apa yang pertama ingin kita lakukan? Ide apa aja yang pengen aku bangun? Ini critical thinking. Karena kita dari nol, dari tidak ada apa-apa, kita memikirkan sesuatu, mencari tahu apa yang ingin kita lakukan. Ini critical thinking. Lalu decision making, kita sudah dapat apa yang kita inginkan, atau kita sudah beride sesuatu, kita akan mengeksekusinya. Mungkin contoh, kita ingin membangun rumah terlebih dahulu, maka aku akan coba mencari bahan-bahan, aku akan mencoba mencari perlengkapan-perlengkapan, ini yang namanya decision making. Atau mungkin ada juga yang mau merantau terlebih dahulu. Mungkin mau mencari pemukiman, mencari village, atau mencari beberapa hal lainnya ya. Nah, kalau risk management, bagaimana? Emang resikonya ada dari sini? Tentu ada. Di malam hari, pasti akan muncul monster-monster yang bisa melawan kita. Nah, risk management sini bagaimana maksudnya? Anggap saja sampai malam hari kita belum kebangun rumahnya atau belum bisa menemukan pemukiman. Maka kita sudah siap. Kita mencoba untuk mencari perlengkapan terlebih dahulu. Apabila kita tidak siap membangun rumahnya, kita setidaknya untuk malam hari punya alat untuk menjaga diri kita. Ini namanya risk management. Ini 2 game ini sudah menunjukkan kalau misalkan soft skill, ketiga soft skill yang aku sebutkan tadi, itu digunakan. Nah, dari 2 game ini kan sudah kelihatan tuh. Tapi pasti tetap bakal ada yang nanya. Ya kan? Itu kan cuma gamenya. Memang apa sih? Bagaimana sih? Apakah benar bisa membantu kita dalam belajar? Atau setidaknya bisa membantu kita di dunia nyata? Kita menemukan 2 jurnal yang membahas pertanyaan tersebut. Salah satunya berjudul Effects of Digital Game-Based STEM Education on Students' Learning Achievement, a Meta-Analysis, oleh Liang Hui Wang. Dalam risetnya, mereka tuh menunjukkan kalau ada sebuah hubungan yang signifikan antara game digital dengan learning achievement atau pencapaian pendidikan atau pencapaian belajar, yang dimana efeknya cenderung positif walau terhadap pendidikan STEM atau saintek lah kita kenalnya. Nah, jurnal ini akan aku cantumkan di deskripsi. Walaupun jurnal satu ini tuh berhubungan dengan engineering seperti itu ya, tapi ada juga beberapa jurnal lain. Dalam ini kita ambil satu lagi yang berjudul The Effect of Games and Simulations on Higher Education, a Systematic Literature Review oleh Dimitrios Vlachopoulos. Hasil riset ini dalam jurnal ini mereka membahas dan ada statement, simulation games are often seen as powerful tools in promoting teamwork and team dynamic, collaboration, social and emotional skills, and other soft skills, including project management, self-reflection, and leadership skills, which are acquired through reality-based scenarios with action-oriented activities. Agak lebih mudah ya, karena pakai bahasa Inggris. Arti dari statement itu menjelaskan kalau simulation game atau game-game simulasi sering dilihat sebagai alat yang kuat untuk mendorong kerjasama tim, teamwork tadi ya, dinamika tim dynamics, kolaborasi, skill sosial atau emosional, ya kan? Dan soft skill lainnya, seperti manajemen project, refleksi diri, dan mungkin leadership, kemampuan berkepemimpinan ya, yang diraih dari skenario berbasis kenyataan atau dunia nyata dengan aktivitas yang berorientasi tindakan, action-based. Ini dari 2 jurnal ini akan kutaruh di deskripsi agar kalian mungkin bisa membacanya apabila kalian ingin mencari lebih tahu lagi atau mencari lebih dalam lagi. Jadi, apa yang sudah kita ketahui sampai sini? Kita sudah mempelajari kalau misalkan game itu tidak hanya sekedar cuma bermain game saja atau have fun saja,
tapi juga bisa sebagai sumber pembelajaran dan sumber pelatihan untuk beberapa skill, seperti tadi skill critical thinking, decision making, dan kreativitas, dan juga sebagai risk management dalam beberapa game tentunya. Nah, dari game di atas seperti CS2, game kompetitif CS2, atau game kreatif seperti Minecraft hanyalah contoh. Karena masih ada banyak game di luar sana yang juga mendorong hal-hal ini. Mungkin kalian tidak suka game CS2, dan kalian lebih pilih bermain game seperti Mobile Legends. Atau kalian tidak suka Minecraft, kalian lebih pilih bermain game seperti Roblox. Dua game ini juga mengacu semua skill-skill di atas. Nah, dari sini, apalagi sekarang ya, kita harus ketahui, anak-anak sudah bisa mudah atau mengakses game-game seperti ini. Jadi bukan berarti orang tua nih saat melihat anaknya bermain game harus menghentikan mereka, harus belajar baca buku. Karena sekarang belajar tidak hanya dari belajar buku. Seperti kita ketahui, game juga bisa mengajari kita. Walaupun bukan aritmetik atau bukan IPA, bukan fisika. Tapi tetap bisa membantu mengajari mereka dalam segi soft skill yang juga akan dibutuhkan di masa depan. Nah, berarti sampai sini apa yang harus orang tua lakukan? Aku hanya memberikan saran orang tua apabila melihat anak-anaknya bermain video game, coba kalian dampingi. Daripada kalian menghentikan mereka, coba kalian lihat apakah yang mereka lakukan dalam game itu ternyata mengasah atau menunjukkan skill-skill mereka dalam soft skill ini. Karena game-game ini seperti kita ketahui melatih mereka. Seperti itu yang sudah kita pelajari video-video kali ini. Sampai sini saja, aku berharap semuanya yang menonton video ini bisa mempelajari dari game-game yang mungkin yang kalian suka main setiap hari. Seperti saya contohnya, terutama pada saya yang suka bermain Minecraft. Jadi sampai sini saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Aku Hazel dan sampai jumpa.